Selanjutnya kita akan masuk ke tahap digitasi. Seperti yang tadi, kalau seandainya teman-teman sudah lupa pengertian dari digitasi, jadi digitasi itu proses kita mengubah data data analog. Ini kan, jadi ini disebut data analog tadi, data-data analog yang bersumber dari peta analog, nah, ke dalam suatu tampilan digital. Jadi ke dalam suatu format, bisa berupa area atau poligon, bisa berupa titik atau poin, dan bisa berupa garis. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke digitasi. Silakan teman-teman istirahat dulu, silakan di pause, minum air atau apa, merenggangkan badan, supaya nanti bisa kembali fokus. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai digitasi, jadi kemarin kan, atau pada video sebelumnya, Tania sudah menjelaskan tools-tools yang ada pada aplikasi Archmap. Nah, untuk sedikit review lagi, jadi di bagian sini, itu kalau seandainya kita mau membuat lembar kerja baru, kalau seandainya di Word, kita mau buat lembar dokumen baru, kita bisa pakai New. Nah, ini sama juga, kalau seandainya kita mau buat suatu tampilan atau lembar kerja Archmap yang baru, kita pakai New. Kemudian ini kalau seandainya kita mau membuka suatu data project yang sudah kita simpan. Jadi kan tadi, seperti tadi kan ada 3 folder kan, project, vektor, sama raster. Nah, untuk project itu kan data MXD. Jadi data ini kalau seandainya teman-teman sudah selesai mengerjakannya ataupun belum selesai, teman-teman bisa simpan dalam bentuk project. Nah, di situ nanti untuk membukanya kembali, teman-teman bisa pakai ini, open. Atau nanti teman-teman bisa langsung double klik di lokasi penyimpanannya. Nah, ini save. Ini untuk kita save project ini. Jadi untuk kita nge-save project Archmap ini. Misalnya saya mau save ya. Save. Nah, di sini dia akan muncul save as. Silakan diatur penyimpanannya mau disimpan di mana. Nah, kita simpan project ini di folder project. Jadi silakan kasih nama. Nah, dia formatnya MXD. Jadi contohnya ini saya. Terus kita save. Nah, dengan demikian project atau lembar kerja kita ini telah tersimpan. Ini dengan ditandai di atas sudah ada perubahan nama. Setelah tadi sebelumnya untitled, sekarang sudah berganti menjadi nama yang sudah kita simpan tadi. Nah, kemudian ini untuk ya copy paste kalau seandainya kita hendak mengcopy tampilan layout atau teks, nanti bisa pakai ini. Kemudian ini untuk kita memunculkan kembali, contohnya kita sudah meremove satu layer, atau kita sudah melakukan satu tindakan, kemudian kita mau kembali, kita bisa pakai itu. Kemudian ini add data, sama untuk menambahkan data-data. Lalu di sini, jadi teman-teman ada beberapa icon. Yang pertama table of content. Table of content ini sangat penting ya. Kalau ini dia di bagian ini, bagian kiri. Di atasnya tulisan table of content. Ini sangat penting. Ini dia menunjukkan data-data yang atau layer data yang aktif. Jadi semua data yang kita masukkan ke sini, yang muncul di sini, bakal, atau yang ada di sini, dia bakal muncul di table of content. Kalau seandainya table of content yang teman-teman hilang, teman-teman silakan klik di sini saja, table of content. Lalu di sini katalog. Katalog ini tadi sudah jelaskan tempat kita untuk, nah ini kita bisa terkonek ke penyimpanan kita, ke folder connection yang tadi, atau kemudian di sini search. Search ini berfungsi kalau seandainya teman-teman mau mencari suatu tools tertentu. Misalnya sudah ke tingkat lanjutan, mau memotong suatu data atau mau melakukan analisis. Nah, teman-teman bisa pakai tools yang ini untuk mencarinya secara lebih gampang, pakai search. Lalu di sini ada Ars Toolbox. Jadi
Ars Toolbox ini dia untuk teman-teman lihat. Jadi Ars Toolbox ini berisikan berbagai macam tools yang bisa kita gunakan sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Nah, kemudian di sini ya sudah toolbarnya. Lalu selanjutnya teman-teman, kita langsung ke digitasi. Jadi langkah pertama sebelum kita mulai digitasi, kita perlu menyiapkan vektor. Nah, perlu menyiapkan data vektor atau shape filenya, membuat folder shape file atau file shape filenya. Jadi kita perlu membuat data shape file terlebih dahulu, yang mana itu akan masuk ke dalam folder vektor. Cara untuk kita membuat folder baru folder atau file shape file tersebut yaitu dengan kita mengklik katalog. Kalau seandainya teman-teman sudah muncul di bagian kanan ini, silahkan diklik satu kali. Tapi kalau belum muncul, silahkan ke sini, ke icon yang ini, klik satu kali, dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman pilih lokasi mana yang mau teman-teman tambahkan save filenya, atau teman-teman mau simpan save filenya di mana. Jadi saya tadi simpannya di vektor. Jadi kita simpannya di folder vektor. Klik satu kali di vektor, lalu klik kiri, kemudian setelah itu klik kanan, pilih new. Nah, lalu di sini pilih save file. Oke, di kotak create new save file, di name ini silahkan kita ganti sesuai dengan nama save file atau file vektor yang mau kita buat. Misalnya ini kan kita mau buat dulu batas administrasinya. Jadi silahkan kita buat batas administrasi tomohon. Lalu AR. Nah, teman-teman, di sini untuk kita penggunaan spasi kita pakai underscore. Kemudian di akhir ini kenapa kita pakai AR? Karena nanti kita akan menggunakan tipe atau feature type-nya berupa area atau poligon. Karena ini kan batas wilayah biasanya berupa area yang bentuknya itu tidak simetris, jadi poligon. Nah, di bagian akhir ini kalau seandainya poligon berupa area, dia kita kasih keterangan AR atau kode AR. Di sini di feature type, silahkan kita pilih poligon. Dia poligon ini kita bisa gunakan untuk kalau seandainya kita mau digitasi batas wilayah, kemudian kita mau digitasi bangunan, kita bisa pakai poligon. Lalu ada polyline. Polyline ini bisa untuk digitasi berupa jalan atau sistem jaringan lainnya. Kemudian di sini point. Point itu untuk mendigitasi suatu bisa berupa sarana prasarana atau bisa untuk menunjukkan suatu lokasi tertentu. Jadi misalnya kita mau tunjukkan ibu kota dari tomohon ini di mana, kita bisa pakai point. Jadi dia muncul berupa titik. Nah, ini karena berupa batas wilayah, jadi kita pilih poligon. Kemudian di description kita edit. Jadi kita menentukan sistem koordinat dari file batas wilayah ini, ke file vektor ini. Nah, di sini kita pakai WGS84. Kalau tadi untuk layers-nya ini, untuk lembar kerja ARSPEP ini kita pakai sistem koordinat yang UTM. Nah, kalau untuk masing-masing data vektornya kita pakai yang WGS 1984. Jadi, kalau tadi di projected, sekarang di geographic coordinate system. Kemudian kita pilih world, lalu ke WGS 1984. Kenapa WGS 84? Karena tampilannya sangat mendekati dengan tampilan bumi yang saat ini. Kemudian di sini kita add to favorite lagi, karena kita pasti akan sering menggunakannya. Jadi silakan add to favorite supaya tidak susah. Nanti ketika teman-teman buka,
dia bakal langsung muncul di sini. Terus teman-teman oke. Kemudian oke. Nah, dengan demikian dia akan muncul di table of content di bagian kiri ini, di table of content. Ini data yang belum memiliki atribut atau belum memiliki keterangan. Jadi kan seperti tadi yang telah kita bahas sebelumnya, keunikan dari data spasial itu dia terdiri atas suatu keterangan koordinat tertentu dan juga atribut. Nah, di sini atributnya belum ada. Kita untuk mengisi atributnya, kita perlu melakukan digitasi. Oke, silahkan di-close saja. Nah, sekarang file vektor atau shape file dari batas administrasi sudah ada. Kita bisa mulai langsung ke digitasi. Nah, untuk digitasi, teman-teman silahkan zoom dulu ke titik pertama. Jadi, teman-teman mau mulai dari mana? Jadi, nanti kita bakal digitasi itu mengikuti ini garis. Jadi, pertama kita pakai garis terluarnya. Jadi, kita digitasi kota tomohon ini untuk di garis terluarnya. Nah, oleh karena itu kita zoom ke titik pertama. Terserah teman-teman mau mulai dari mana sih. Saya mungkin mulai dari bawah sini. Lalu kita pilih editor. Untuk mulai mendigitasinya, kita pilih editor. Kemudian kita pilih start editing. Lalu kita continue. Nah, teman-teman, dia akan muncul di sebelah kanan ini tabel create features. Jadi, silakan klik batas administrasi tomohon. Lalu di bawahnya di construction tools ada polygon, ada rectangle, ada circle. Nah, oh ya teman-teman, kalau untuk batas wilayah kita pakai polygon karena umumnya batas wilayah itu tidak simetris. Jadi bentuknya bebas, sehingga kita pakai polygon. Kalau rectangle ini biasanya kita pakai untuk digitasi bangunan. Jadi keluarannya itu dia bentuknya kotak-kotak langsung. Kemudian kalau misalnya seperti ini ya, ini. Jadi dia kayak kotak-kotak. Nah, ini cocok untuk mengeditasi bangunan. Kemudian circle, lingkaran, ini juga untuk kalau seandainya kita hendak membuat suatu radius atau kita mau buat atau suatu bangunan yang bentuknya itu lingkaran, kita bisa pakai circle. Nah, sekarang kita pakai polygon, langsung kita mulai dari titik pertama. Setelah kita klik polygon. Nah, jadi cara untuk editasinya seperti biasa, kita klik satu kali. Kita klik satu kali, terus kita lanjutkan ke titik-titik berikutnya. Teman-teman perlu perhatikan bahwa ketika kita digitasi, usahakan titik-titik yang kita buat sesuai dengan garisnya. Jadi jangan sampai dia mencong jauh sekali keluar dari garis batas wilayahnya. Karena itu sangat mempengaruhi ketika kita turun lapangan nanti. Kita lanjutkan. Silakan teman-teman, kalau seandainya sudah download datanya, silakan teman-teman melakukan digitasi. Oke, saya pause dulu ya. Oh ya, teman-teman, kalau seandainya warna ini, warna area yang telah kita digitasi mengganggu kita sehingga kita nggak bisa lihat garis berikutnya itu seperti ini kan, nggak bisa terlihat. Kita bisa untuk menghilangkan warnanya. Jadi fill color-nya kita hilangkan. Cara untuk menghilangkannya itu kita ke table of content, terus di sini ada kotak warna, kita klik satu kali, klik kiri, lalu kita pilih hollow. Kita pilih hollow. Nah, dengan demikian warnanya bakal hilang. Jadi seharusnya dia hilang sebenarnya.
Nah, teman-teman, kalau seandainya sudah selesai, sudah mendekati titik pertama tadi kita mulai seperti ini. Untuk menyelesaikannya, kita silakan klik double klik. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tadi kita telah mendigitasinya semua dan kita telah menyelesaikannya, dia akan muncul seperti ini. Batas wilayah yang tadi akan tertutupi oleh area baru yang telah kita buat. Jadi ini merupakan data vektor atau data digital dari peta analog yang tadi telah kita rektifikasi. Nah, teman-teman, kan kita mau membuat batas administrasi, yang mana patokannya itu di sini dia ada batas kecamatannya, kemudian ada jalannya. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu sebaiknya kita mulai dengan membagi administrasi kota Tomohon ini yang telah kita digitasi ke dalam beberapa kecamatan sesuai dengan pedoman peta analog yang kita gunakan pada saat ini. Nah, cara untuk kita membagi satu poligon besar ini ke dalam beberapa poligon, caranya itu tetap biarkan kondisi poligon yang hendak kita bagi atau poligon administrasi kota Tomohon ini tetap terselect dengan ditandai dengan garis luarnya itu berwarna biru. Kemudian kita pilih di sini di Cut Polygon Tools, kita klik Cut Polygon Tools. Nah, namun teman-teman ini kan teman-teman kita nggak bisa melihat batas kecamatannya. Jadi kita perlu menghilangkan fill color dari SHP kota Tomohon yang telah kita digitasi. Cara untuk menghilangkannya itu ini kita klik di kotak warna ini, klik satu kali. Nah, kemudian kita fill color-nya, kita pilih no color. Kemudian kita oke. Nah, lalu outline-nya kalau seandainya supaya tidak menyulitkan teman-teman, supaya garis luarnya jelas, kita ubah saja warnanya ke warna merah. Kemudian kita pertebal garis luarnya satu atau dua. Nah, oke. Nah, dengan begitu kita telah bisa melihat batas kecamatannya. Selanjutnya kita zoom ke titik pertama atau kecamatan pertama yang hendak kita bagikan. Ya, pertama ini kita mulai dari Tomohon Barat. Silahkan kita zoom dulu ke titik pertamanya. Nah, lalu kita klik Cut Polygon Tools. Nah, ingat kita mulainya selalu di garis yang terselect atau garis berwarna biru ini. Cara untuk memulainya itu silakan klik satu kali. Seperti tadi kita mendigitasi, tapi ini dimulai dari poligon yang telah kita digitasi. Silakan digitasi. Nah, kalau seandainya teman-teman seperti ini, terjadi kesalahan ketika teman-teman digitasi karena titiknya keluar, teman-teman bisa kembali ke titik sebelumnya itu dengan cara Ctrl Z. Nah, dia akan kembali ke titik sebelumnya. Oke, silakan lanjutin kembali digitasinya. Nah, ini saya sudah sampai di titik terakhir. Kita mengakhirinya di kondisi di titik atau di garis yang sedang terselect atau sedang berwarna biru. Untuk mengakhirinya juga sama, pastikan titik kita sudah berada pada garis berwarna biru tersebut. Kemudian kita double klik. Nah, dengan demikian SHP yang besar tadi terpotong ke Kecamatan Tomohon Barat. Kita lanjutkan ke kecamatan yang lainnya. Sama, ini kita zoom lagi. Kita mulai dari sini untuk Tomohon Selatan. Jadi setelah kita zoom, kita klik Cut Polygon Tools, sama dimulai dari garis warna biru.
kita digitasi. Jika sudah sampai di titik terakhirnya, silakan sama seperti tadi kita akhiri di garis yang berwarna biru. Double klik lagi. Oke, kita terpotong. Kita teruskan ke kecamatan berikutnya. Ini kecamatan Tomohon Tengah. Oke. Kita klik ke polygon tool. Kita mulai digitasi lagi. Jadi sekali lagi kalau seandainya ada kesalahan digitasi, teman-teman bisa pakai Ctrl Z untuk kembali ke titik sebelumnya. Sama ke terakhir, double klik lagi. Oke. Dengan demikian sudah tinggal satu kecamatan Tomohon Utara. Lalu kita pilih polygon tools, kita lanjutkan digitasi. Sudah selesai, double klik. Oke, dengan demikian semua kecamatan sudah kita bagi. Nah, lalu kita bisa cek di atributnya. Ini sudah muncul banyak poligon. Jadi sudah muncul banyak atribut. Kalau tadi kan kosong ya. Sekarang sudah muncul beberapa atribut. Oke, dalam kondisi terselect begini, kalau seandainya kita mau unselect, silakan klik ini. Clear selected features. Nah, demikian semua yang sudah kita select akan otomatis tidak terselect atau deselect. Nah, kemudian teman-teman ini kita ada danau. Baik teman-teman, karena sudah, baiknya kita save edit dulu supaya data kita jangan sampai ketika aplikasi ini error, kita kehilangan data kita. Jadi sebaiknya kita save edit dulu ke editor, kemudian save edit. Oke, sudah. Nah, sekarang teman-teman, ada danau di sini. Jadi di kecamatan di kecamatan Tomohon Selatan itu ada 3 danau. Nah, kita perlu untuk mendigitasi danau ini. Nah, jadi karena dia masuk ke wilayah administrasi di Tomohon, di Tomohon Selatan. Jadi teman-teman, karena ini ada danau, kita silakan kita buat SHP baru, SHP khusus untuk danau. Tapi sebelum itu kita stop editing dulu yang ini. Nah, kemudian untuk membuat SHP baru itu sama seperti tadi caranya. Kita ke katalog, kemudian kita pilih folder mana yang mau kita tambahkan SHP-nya di sini, yaitu di folder vektor. Kemudian kita klik kanan, kita pilih new, lalu save file. Nah, karena danau ini juga bentuknya area, juga merupakan area, lalu bentuknya tidak simetris, kita pakai polygon. Kita ubah dulu namanya danau. Nah, karena ini bentuk dari danau ini yang mau kita buat itu dalam bentuk area, jadi akhirannya kita tambah AR, kemudian di bagian type-nya kita pilih polygon, di koordinat sistemnya kita pilih WGS 1984. Karena tadi sudah ditambahkan favorit, jadi dia langsung muncul. Tidak perlu kita cari satu-satu lagi seperti yang pertama. Lalu oke, kemudian oke. Nah, dia akan muncul di sebelah kiri danau. Sekarang kita kembali kita editor, kita start editing lagi. Kemudian kita continue. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan. Kalau tadi ketika kita hendak mendigitasi batas wilayah, kita memilih yang di atas, karena sekarang kita mau digitasi danau, dan kita pilih yang danau, kemudian kita pilih polygon. Untuk digitasinya sama seperti tadi, kita
kita mulai saja ke titik pertama. Kemudian kita balik kalau sudah, lalu ke danau berikutnya. Kita balik lagi, kemudian ke berikutnya. Oke, nah dengan demikian sudah kita editor, save edit lagi. Nah sekarang teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini ada jalan. Jadi kalau saya matikan layer danau sama layer batas administrasinya, itu di peta analog yang tadi itu ada jalan ini. Ini jalan, kemudian ada sungai. Jadi ini jalan, nah sungai. Nah ini kita perlu digitasi juga. Berikutnya, jadi karena belum ada SHP-nya, yaitu SHP jalan, kita buat SHP baru lagi, yaitu SHP khusus jalan. Sama ke katalog, kemudian vektor, kita klik kanan, new, save file, lalu jalan. Nah jalan ini kan bentuknya garis, jadi kita menggunakan line, dan di akhirnya kita pakai kode LN. Lalu kita pilih polyline, jadi polyline ini bisa untuk jalan, jaringan-jaringan, bisa jaringan listrik, jaringan air, kita pakai koordinatnya WG14, lalu oke, dia muncul di sebelah kiri. Kemudian yang tadi kita stop editing dulu. Lalu sekarang kita mulai digitasi jalan, kita editor, kemudian start editing. Nah teman-teman, saya di sini hanya akan menditasi beberapa jalan, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor, dan beberapa jalan lingkungan. Nanti teman-teman silakan menditasi secara penuh semuanya. Jadi setelah kita start editing, kita pilih jalan. Ini sudah pastikan sudah live. Lalu kita langsung digitasi seperti biasa. Kemudian, ini kita. Nah, kita mulai dari sini. Jadi ini, lalu seterusnya. Nah, jika SHP batas administrasi ini mengganggu kita bisa uncentang. Sehingga lebih mudah kita melakukan digitasi. Atau tidak terhalang-halangi oleh layer SHP batas wilayah. Nah, kalau seandainya yang tertutup seperti ini, alternatif teman-teman, kalau memang tidak tahu sama sekali, kita bisa menggunakan pengecekan lewat Google Earth. Jadi kita bisa lihat jalannya itu sebetulnya bentuknya bagaimana. Kalau memang tertutup sama nama-nama dari batas admin atau nama-nama dari daerah tersebut. Oke, jika sudah kita double klik. Nah, jalan ini jalan media lebih besar, jadi jalan arterinya sudah. Lalu kita ke jalan kolektornya yang ini kecil. Sama juga kita zoom ke yang pertamanya di sini. Nah, kemudian kita klik di jalan, klik features, kemudian jalan, kita lanjutkan digitasinya. Oke. Nah, jika sudah ketemu sama jalan yang tadi sebelumnya telah kita digitasi, double klik. Nah, teman-teman, dengan demikian jalannya sudah kita digitasi.
Jadi kalau misalnya untuk jalan lokalnya juga sama ya. Jalan lokalnya ini teman-teman bisa digitasi seperti tadi juga. Seperti yang saya digitasi jalan kolektor sama jalan arterinya. Seperti itu, sama. Dengan cara yang sama. Nah, kemudian setelah itu ada sungai. Nah, ini seperti yang kita lihat ini ada beberapa sungai, garis-garis sungai. Nah, saya juga akan mendigit beberapa sungai untuk sebagai contoh bagi teman-teman. Pada dasarnya proses digitasi sungai sama seperti kita mendigitasi jalan. Nah, karena ini sungai yang ditampilkan itu bentuknya berupa garis, jadi digitasinya itu sama seperti kita digitasi jalan. Tapi jika ada peta, tampilan sungainya berupa area, nah kita pakai poligon. Nah, ini kita stop editing dulu, lalu jika muncul kotak ini kita pilih yes. Nah, kemudian kita bikin SHP baru juga, SHP baru lagi yaitu sama katalog vektor, kita klik kanan, sekarang new, kita pilih save file, lalu kita pilih kita create new save file lagi, kemudian kita pilih ini sungai di sini dalam bentuk garis, jadi kita berikan kode ln line, dan di bawahnya kita ubah polyline, lalu kita edit, pilih WGS 1984 juga. Oke, kita oke juga. Oke lagi, nah di sini dia muncul sebelah kiri, kita editor, setelah editing. Prosesnya sama seperti kita meditasi jalan sebelumnya. Silahkan kita zoom, coba ke salah satu ke sungai di salah satu kecamatan ya. Nah, saya mau memusatkan untuk bahan demo bagi teman-teman yaitu di Temuan Selatan. Nah, di sini ini ada muncul tiga save file. Jadi, save file yang muncul di table of content di sebelah kiri ini, dia ketika kita start editing, dia akan muncul di sebelah kanan juga. Nah, terutama kalau seandainya kondisinya dalam kondisi tercentang, ini seperti ini. Kalau seandainya kita uncentang, nanti dia bakal hilang dari tampilan di sebelah kanan, tampilan create features-nya. Jadi, kita centang saja. Kemudian ini ada sungai, yang kecil ini sungai. Jadi, kita pilih yang sungai, yang di bawah. Sungai, jangan lupa untuk mengubah di create features-nya untuk pilih sungai. Lalu kita pilih lain. Terus digitasinya sama seperti tadi. Ini di zoom. Sama, kita lanjutkan saja dari, kalau seandainya bercabang-cabang seperti ini, kita lanjutkan saja dari garis-garis sebelumnya. Klik ke sungai berikutnya. Sini lagi. Baik, sudah semua yang untuk Temuan Selatan ini. Selanjutnya, save edit. Jangan lupa, jadi teman-teman disarankan untuk setelah kita melakukan digitasi,
jangan lupa untuk langsung save edit. Ini menjaga supaya teman-teman jangan sampai ketika sudah digit banyak-banyak, terus tiba-tiba aplikasinya error, kemudian keluar dan tidak tersimpan. Nah, setelah kita mendigit semuanya, jadi sudah ada jalan, kemudian batas administrasinya. Nah, sekarang saatnya kita untuk, oh ya, ini ada Kabupaten Minahasa Selatan dan ada Kabupaten Minahasa Selatan yang ada terikut di frame ini. Nah, jadi oke teman-teman, jika sudah kita sudah digitalisasi semua, sekarang kita stop editing, kita akan masuk ke tahap layouting. Nah, untuk teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke layout, kita perlu untuk memberikan keterangan atribut seperti yang di batas administrasi ini. Kan tadi kita sudah membaginya ke dalam beberapa kecamatan, tapi keterangan nama kecamatannya belum ada. Nah, keterangan nama kecamatan tersebut perlu kita tambahkan secara manual. Cara untuk menambahkannya yaitu yang pertama, kita buka Open Attribute Table, klik kanan di batas administrasi tomohon, kemudian Open Attribute Table, lalu kita tambahkan kolom baru atau field baru. Caranya, klik di Table Options, lalu pilih Add Field. Nah, kemudian di sini untuk nama fieldnya atau nama kolomnya, sekarang kita atur nama kecamatan. Kemudian di bawah sini kita ubah ke teks. Jadi teman-teman ini ada beberapa pilihan, ada short integer, long integer, float, double, text, terus date. Nah, ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Kalau isi dari kolom tersebut kita mau isi sama angka, kita bisa pakai ini, ada short integer, long integer, float, sama double. Kalau seandainya isinya berupa nama tempat, keterangan lainnya berupa teks, kita pilih teks. Kemudian kalau seandainya terkait tanggal, kita pilih date. Jadi karena ini mau isinya nama kecamatan, jadi kita pilih teks. Nah, kemudian ini, di length-nya ini, kita bisa atur kalau seandainya nama kecamatannya panjang atau nama daerahnya panjang, kita bisa atur, bisa diperbanyak lagi, misalnya 80. Nah, tapi karena ini pemohon cuma sedikit, jadi kita pakai yang default yaitu 50. Kita oke. Nah, dia akan muncul field baru di sini. Sekarang kita perlu untuk mengisi fieldnya, nama-nama dari masing-masing field secara manual. Caranya yaitu dengan kita mengklik salah satu, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, kita bisa dalam kondisi tidak start editing. Contohnya ini adalah tomohon barat. Kita klik di salah satu poligonnya yang hendak kita kasih nama. Ini kecamatannya di, kita zoom lagi. Tomohon barat. Kita bisa mengisinya dengan cara kita klik dulu poligon yang mana yang mau kita kasih nama, terus klik kanan di tulisan kecamatannya, kemudian pilih field kalkulator, lalu di sini kita isi di kotak ini, kita isi nama kecamatannya, Tomohon Barat. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa untuk mengisi kolom dengan teks dan menggunakan field kalkulator, kita perlu mengawali dan mengakhirinya dengan petik 2. Lalu, oke. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, teman-teman, field kalkulator ini bisa juga kita gunakan ketika beberapa atribut memiliki kesamaan nama. Contohnya, atau beberapa poligon dia memiliki kesamaan
kesamaan nama. Misalnya ini sama-sama ditomohonkan. Jadi kita mau buat penamaannya secara sekaligus. Tidak secara manual satu-satu, tapi sekaligus. Kita bisa pakai field calculator juga. Tinggal caranya kita blok poligon-poligon mana atau atribut-atribut mana yang memiliki kesamaan nama yang mau kita isikan. Jadi contohnya ini, kita klik misalkan namanya itu semuanya sama, tomohon barat. Jadi sama, petik 2, kemudian namanya, lalu petik 2 penutup, kemudian oke. Nah, otomatis semuanya akan terganti dengan nama yang sama. Jadi itu cara pertama untuk mengisi keterangan di atribut ini. Tapi cara kedua yaitu dengan cara kita start editing. Kita editor, kemudian kita pilih start editing. Continue. Nah, di sini teman-teman bisa langsung secara otomatis menggantinya seperti biasa. Nah ini kan, ini tomohon barat sudah betul, di bawahnya ini tomohon selatan. Kita ganti, bisa langsung, jadi tomohon selatan. Berbeda kalau tadi kita tanpa start editing, kita tidak akan bisa langsung mengubah namanya di atribut ini secara langsung. Lalu kalau yang ini, ini di tomohon timur. Kemudian yang di bawahnya itu tomohon tengah. Lalu di bawahnya tomohon utara. Oke, jika sudah, silakan teman-teman editor, kemudian stop editing. Baru yes. Nah, dengan begitu secara otomatis akan tersimpan yang sudah kita isikan di atribut kecamatan atau di kolom kecamatan tadi. Nah, sekarang di jalan, tadi kita ada juga jalan. Sebelum itu danau. Danau juga ini ada 3 danau. Namanya ada Danau Linau, Penggelombian, sama Tampusu. Kita perlu melakukan hal yang sama juga, memberikan penamaan pada danau tersebut. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan di danau, kemudian open attribute table, lalu kita add field, lalu ya, ini danau. Lalu kita pilih teks. Oke. Nah, teman-teman, catatan juga untuk add field ini, dia tidak akan muncul ketika dalam kondisi start editing. Jadi contohnya ini ya, saya start editing. Nanti di sini tidak akan bisa kita mengklik add field. Jadi add field hanya bisa dilakukan ketika kita sedang stop editing. Nah, kemudian kita seperti tadi melakukan penamaan. Untuk penamaannya kita lebih cepat pakai start editing. Ini Danau Linau. Kemudian di bawahnya Danau Penggelombian. Lalu bawahnya Danau Tampusu. Oke, jika sudah, kembali kita stop editing. Nah, teman-teman, terakhir di jalan. Jadi dalam peta analog yang kita jadikan patokan ini, di jalannya itu ada pembagian berdasarkan perannya. Ada arteri, ada kolektor, kemudian ada lokal. Tadi yang saya digitasi cuma jalan lokal, cuma jalan arteri sama jalan kolektor. Jadi teman-teman nanti silahkan digitasi jalan lokal dengan cara yang sama seperti saya mendigitasi jalan arteri.
hatiku terus memuji